Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak saya tercinta? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun hari ini atau kali ini kita akan melakukan pembelajaran sebatas virtual, tapi kita berdoa saja semoga kita selalu mendapatkan manfaat dari pembelajaran virtual setiap harinya atau setiap minggunya. Jadi kita berdoa semoga dalam waktu dekat ini atau pada pembelajaran berikutnya kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jangan lupa juga kita harus menjaga kesehatan kita, imun kita agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini dalam mata pelajaran SKI kita akan membahas materi tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Mungkin yang dulunya sekolah di MTS sudah pernah mendengar atau sudah pernah mempelajari tentang materi ini. Nah, hari ini atau kali ini, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kembali tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Kita mengilas balik apa yang telah kalian atau anak-anakku semua dengarkan pada waktu MTS atau yang mungkin dulunya di SMP mungkin belum tahu ya. Nah, di sini kalian boleh menyimak video ini, menyimak pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, menyimak pembelajaran kali ini, saya mau kalian untuk menyediakan catatan ya. Jadi ketika kalian menyimak video ini, kalian tidak hanya menyimak saja, tapi kalian mencatat apa saja yang menurut kalian penting. Nah, kalian catat karena kalau misalkan kita mengandalkan gadget atau mengandalkan smartphone, bisa saja file itu hilang atau video ini hilang gitu kan. Atau ingatan kita ya udah sebatas di video saja gitu. Nah, saya mau kalian mencatat apa saja yang penting dalam pembahasan kali ini. Jadi ketika kalian lupa atau ketika kalian malas untuk membuka video ini, kalian bisa membuka buku kalian dan melihat catatan-catatan kecil tentang video ini atau tentang materi yang saya sampaikan secara virtual ini, yaitu tentang tadi proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Nah, untuk sistem pengabsenan saya sudah share link di grup WA khusus mata pelajaran SKI. Kalian isi sesuai materi yang sekarang kita bahas, yaitu tadi proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Nah, di situ ada pilihan materinya, silahkan kalian klik materi apa dan nama terus kelas ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita serap dari materi kali ini bisa menempel di otak kita dan bisa kita implikasikan kepada kegiatan sehari-hari atau kita bisa mengingatnya dengan baik. Jadi silahkan kalian siap-siap terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, nah langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang proses lahirnya Bani Abbasiyah. Nah, lahirnya Bani Abbasiyah ini dimulai pada tahun 750 Masehi. Ya, jadi ini adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nah, nama Abbasiyah ini yang dipakai untuk nama Bani ini diambil dari nama bapak pendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang mana beliau ini adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Abbas ini diberi gelar As-Safa. Kenapa sih beliau diberi gelar As-Safa? Karena beliau ini adalah orang yang pemberani dan dia mampu melawan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Seperti itu. Jadi intinya proses lahirnya Abbasiyah ini dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Safa dalam perang terbuka, yaitu perang Al-Zab. Jadi
beliau melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Hakam. Untuk yang kedua adalah pembahasan tentang fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 505 tahun diperintah oleh 37 khalifah. Nah, dapat diklasifikasikan menjadi 5 fase. Fase yang pertama, fase yang kedua, fase yang ketiga, keempat, dan kelima. Fase pertama atau biasa disebut dengan fase pembentukan itu dimulai dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi atau kita samakan dengan tahun Hijriah yaitu 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Nah, disebut dengan pengaruh Persia pertama yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah yang tadi saya sebutkan dari 750 sampai 847 Masehi. Abu Abbas As-Saffah ini dan Abu Ja'far Al-Mansur khalifah pertama dan kedua yang disebut sebagai peletak fondasi yang kuat. Jadi Abu Abbas As-Saffah ia dengan sikap tegas dan beraninya mampu mengusir semua bekas keturunan Muawiyah dari wilayah yang baru direbutnya dari kekuasaan Bani Umayyah, sehingga wilayah Islam Bani Abbasiyah ini pada saat itu menjadi aman dan kondusif. Fase kedua itu dimulai dari tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi atau setara dengan 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Nah, fase kedua ini sering dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Nah, fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Pada fase ini perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Fase ketiga ini dimulai dari tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Fase pengaruh dinasti Bawaiyah atau disebut juga pengaruh Persia. Pada fase ini dikenal pada masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan di India minta merdeka dari Abbasiyah. Pada fase keempat ini terjadi dari tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Nah, dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Kalau yang tadi pada fase ketiga itu Turki pertama dan yang ini Turki kedua. Jadi pada fase ini kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Nah, selanjutnya adalah fase kelima. Fase kelima ini dimulai dari 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, jadi pada fase ini dikenal dengan sejarah perkembangan Islam. Jadi dalam sejarah perkembangan Islam fase ini dibahas nih. Jadi ini adalah termasuk fase lemah dan fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam. Maka kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah di Andalusia semakin menurun karena yang tadi saya sebutkan. Jadi di sini adalah terjadi fase penurunan atau fase lemah dan hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Jika ada yang belum paham atau ada yang belum kalian mengerti, kalian bisa tanyakan lewat kolom komentar yang ada di bawah. Kalian isi jika tidak paham, dan kalau misalkan kalian malu untuk bertanya di kolom komentar, kalian bisa japri ke saya lewat WA saya. Jadi terima kasih untuk waktunya. Semoga kita semua bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka di materi selanjutnya atau di semester selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.